Baik, selamat datang di TTS Tanya-Tanya Saya. Karena Radit lagi pasang behel, jadi dia tidak akan banyak bicara. Jadi sekarang tanya-tanya saya. Lumayan kan pekerjaan Anda saya ambil sedikit kan? Lumayan Om. Keren nggak, gaul nggak? Wih, luar biasa lu. Om Didi harus pakai dong. Gini bro, anak lu umur berapa bro? 1 tahun 8 bulan. Nah, anak lu belum bisa ngetawain lu bro. Kalau gue pakai, anak gue udah bisa ngetawain gue. Iya. Kok saya agak tertohok ya? Iya kan? Lu, iya. Oh jadi benar kalau ya, anak lu bisa ngetawain lu, akal. dia pasti akan papa pakai behel. Bapak so gaul Kalau gitu dia ya? trauma seumur hidupnya, Oh, dia trauma tidak akan seumur pakai hidupnya behel ya? karena dia mengingat ayahnya menggunakan behel pada saat dia masih kecil. Dia mengingat gimana traumanya ayahnya pakai behel. Itu gara-gara lu merusak psikologi anak lu, Ya bro. Allah, ya udah kita tukeran anak ya, mau nggak? Tukeran istri gimana? Deal nih langsung kalau tukeran istri. Saya tuker sama apa Om? Kalau tukeran istri. Itu maksudnya. Itu maksud saya. Saya menang banyak kan? Iya. Oke, hari ini pertanyaannya adalah, ini menarik nih. Ya. Kenapa tulisan dokter sulit dibaca? Oke, pertanyaannya saya tanya dulu, yang bertanya itu siapa? Apakah yang bertanya itu Radit atau yang bertanya itu adalah Anda? Karena kalau Anda mengatakan tulisan dokter sulit dibaca, artinya Anda menghina dokter-dokter. Saya akan telepon ID. Ya ampun, nggak gitu juga Saya akan sih. telepon ID. Nanti ini bisa masuk nih. Nanti kayak jaring nih. Oh gitu ya? Saya akan telepon Cuma ID. gara-gara bertanya loh. Ya. Kan itu pertanyaan yang ada di benak banyak orang. Nih Ketua terpilih tahun 2021 itu Dokter Adib, saya akan telepon Dokter Adib. Oh gitu. Nanya Dokter, lapornya gimana? Lapornya gimana? ada orang yang menghina tulisan dokter. Kan Karena nggak main, ini kan cuma misalnya kenapa Om Deddy kok nggak punya rambut? Kan menghina. bukan menghina. Kalau menghina tuh Om Deddy botak selamanya, itu menghina. Kalau menghina tuh Om Deddy kalau kena Tunggu, lampu bentar. Lu itu tau- ada gerhana. Itu menghina. Aku nggak mau dekat-dekat Om Deddy, nanti kena hantaman benda tumpul. Ya itu menghina. Dit, lu pengen ke dokter cepet. Mau gua aturin nggak dokter? Enggak, itu kan contoh. Oh contoh. Kalau itu nggak menghina ya? Enggak dong. Oh, tidak. Kan Oke. bertanya. Kenapa tulisan dokter itu Sulit dibaca. Tapi begini ya, ini maaf nih bukan masalah dokter ya, tapi saya pernah ketemu dokter saya. Ini gua kan nge-gym gila-gilaan nih. Wih. Abis gym itu saya merasa ada penyakit aneh. Apa tuh? Saya ke dokter. Saya bilang, "Dok, kenapa nih kalau ini saya pegang sakit?" Enggak tuh. Enggak saya. Oh iya. Ini nih, sini nih sakit. Iya. Sini sakit. Kenapa? Dokter periksa nggak ketemu penyakitnya apa. Ternyata apa? Jari patah. Terus hubungannya sama tulisan susah dibaca. Oh, Om Deddy nulis jadi susah ya? Jadi saya susah nulis. Oke, itu nggak ada hubungannya sama sekali Padahal sih. saya bukan dokter. Iya, terus? Saya susah nulis. Heeh. Jadi dokter kalau nulis tulisannya jelek. Anda nggak nyampe. Nggak ngerti. Maksudnya gimana? Itu kan tadi ini sakit. Gini. Jadinya patah. Gini. Suka sakit kepala nggak? Suka sakit kepala, iya. Ya udah terusin kalau suka. Susah lah kalau lu suka, gue mau ngomong udah nggak bisa ah. Gimana sih? Lu matahin gua nanya suka sakit kepala nggak? Suka. Kan harusnya suka sakit kepala nggak? Enggak. Oh kalau nggak suka sakit kepala, maka Anda gini. Suka sakit kepala nggak? Suka. Ya udah kalau suka ya nanyanya terusin. sering dong, maksudnya sering sakit kepala nggak? Sering. Lah, gue nanya suka, lu bilang suka. Ya udah enggak. Makanya dokter bingung, karena pasien membingungkan. Makanya ketika nulis dia bingung gitu loh. jadi alasannya itu. Iya. Kenapa tuh susah dibaca? Karena dokter pasien yang tuh bingung. membingungkan. Saya telepon ketua ID loh ini, walaupun saya nggak kenal. Dia ngangkat telepon, nih siapa? Radit mana? Nawarin pinjaman ya? Bukan. Saya telepon, saya nggak kenal. Saya tahu kenapa. Apa kenapa? Karena Ini jawaban serius ya? Ya serius. Karena dokter itu ketika menulis dia ada sandi-sandi tertentu yang tahu hanya apoteker. Nah, Itu juga loh. betul. Kadang-kadang kalau ke apotek ya, kita ngasih resep nih. Ya. Tulisannya kita nggak bisa baca nih. Betul. Apoteker terima. Betul. Dikasih lo obat deh. Betul. Artinya apoteker bacanya jelek.
Bener. Saya telepon ketua apoteker loh. Saya telepon Lu loh. kok ngadu domba gua mulu? Iya habis. Masa kayak gitu? Enggak lah. Kalau tulisan dokter jelek, Ah. apoteker bisa baca. Artinya apoteker bacanya jelek. Ya enggak dong. Iya berarti kan ada sandi-sandinya, ada kode-kode yang dia bisa, oh kalau melengkungnya di atas berarti obatnya ini gitu. Hah? Atau dia tanya dokternya. Hah? Kasih apoteker nih. Apoteker terima. Apoteker Apa terima. ya? Dia datang ke dokternya, konsultasi Ini sama dokter. apoteker sakit nih berarti nih. Bukan, apotekernya mau tahu ini obatnya apa gitu kan bisa Ya jadi. enggak dong kalau misalnya ini udah nggak bener nih orang tua bela. Ini ngomong susah loh dari tadi loh. Ini harus bener loh ngomongnya. Kalau misalnya apoteker harus telepon dokter, maka dokter tidak akan nulisin resep. Dokter cuma kasih nomor telepon, Dit. Gimana sih? Call me. Kenapa nggak dikasih nomor telepon? Iya juga. Oke, baik. Mulai sekarang dokter kasih nomor telepon aja. Ada tuh stempelnya, Oh ada iya, nomor ada telepon. ya. Di paling bawah ya. Ya, Ada. Tapi nggak benar-benar. Jawaban serius? Jawaban serius. Karena ada sandi-sandi tertentu yang tahu hanya... Oh iya, karena Tapi kalau kan kita enggak, dikasih tahu juga obatnya apa ya. iya Kan juga dokternya sih. bilang, ini nanti, ini obat ini namanya, ini antibiotik, makan 2 kali sehari. Nah, selama 5 antibiotiknya hari. kan nggak dikasih tahu apa. Dikasih tahu lah, antibiotiknya namanya ini 2 kali sehari gitu. Malah kalau antibiotiknya nggak ada ke apotek, kan apoteknya bisa ngomong, ini ada merek lain tapi sama. Ada yang begitu. Oh berarti argumen tadi salah dong. Berarti salah argumen tadi. Berarti kreatifnya gimana ini? Dan tidak semua dokter tulisannya jelek. Ada yang bagus. Ada dokter saya tulisannya bagus. Lama nulisnya. Bentar gue inget-inget ya. Konsultasi 10 menit. Konsultasi, gue 2 jam ding konsultasi ding. Oke, nulisnya? Selama 2 jam itu. Oh gitu. Jadi lamanya ditulis dong, bukan dikonsul dong. Sebenarnya Om Deddy ini L-nya kurang lurus. Masa gitu? Ada Nggak dokter yang dong. tulisannya, kayaknya dokter-dokter yang tulisannya jelek itu, atau mungkin dia pengen cepat. Oh iya, itu juga tuh. Dia pengen cepat. Ya, karena dulu saya punya dokter anak dan saya nanya ke dia, Dok, kenapa sih kalau dokter itu tulisannya nggak bagus gitu? Waktu masih kecil kan penasaran kan? Kata dokternya bilang karena cepat banyak pasiennya, jadi buru-buru. Wah, nggak nyambung. Lah kok nggak nyambung? Kan kayak, ya nih resepnya gini, oke terima kasih gitu, habis itu kan datang lagi pasien berikutnya. Berarti nggak diperiksa dong? Diperiksa dong, dilihat, oke konsultasi, oke sip, ditulis, cek, cepet, udah. Tapi kalau lu nggak pernah protes, Karena ini apa dok tulisannya? karena masih kecil waktu itu nggak ngerti juga. Cuma nanya, dok kok nggak bisa dibaca tulisannya? Padahal ini saya udah dokter bisa anaknya baca." siapa? Dokter anak saya. Kenapa kita Pusing jadi gua. kayak ringan? Enggak. Ini tulisan karena pengen cepet aja. Dokter tuh harus cepat karena supaya pasien yang lagi sakit itu bisa masuk dengan cepat ke dokter. Jadi dokter harus menulis secara cepat. Oh, gitu. Karena itu jam logis. praktek apa? Logis. Ya, karena jam prakteknya itu kan panjang. Jadi dia jam praktek panjang, lalu dia Ya mungkin supaya banyak kan yang bisa dilayani sama dokter. Jadi lumayan tuh ngurangin waktu daripada harus lama-lama nulis resep ya kan. Yang penting apotekernya kan paham juga. enggak, gue bukan masalah apa. Masalahnya adalah saat ini gue kalau nulis juga jelek loh. Sama? Iya kan? Iya. Keluhannya apa Om Didi? Saya bukan dokter, saya bukan dokter. Oke, dokter tulisannya jelek karena dia pingin cepat dan itu memiliki sandi-sandi supaya pasien tidak bisa mengcopy resep. Ya, itu tadi itu logis satu. Terus yang Masuk kedua, akal. tadi kan Masuk akal. biar cepet kan. Biar cepat. Oke. Oke. Yang lainnya? Dokter Capek, Om. ah? Dokternya capek, seharian menulis. Ih, kok seuzon sih? Seuzon sama dokter? Enggak, gue kenal dokter Boyke nggak pernah capek. Oh gitu ya? Dia sangat aktif ya? Iya, Sangat energetik. dia sangat energetik. Tapi tulisannya bagus nggak? Gue nggak tahu tulisannya. Itu dokter. dia. Waktu Om Deddy konsul sama dokter Boyka gimana? Kenapa? Waktu Om Deddy konsul sama dokter Boyka? Itulah dia makanya kalau gue ngomongin buka aib. Ketawa. dia udah lama pengen konsul tapi malu katanya. Ya dokter Boyke tuh jago loh. Dokter Boyke pinter loh. Dokter Boyke kalau nonton
Nanda. Iya, emang keren loh. Gue baru telepon sama dokter Boyke kemarin. Oh, konsultasi? Enggak. Pingin ngundang podcast. Pingin ngundang podcast. Nah, sambil nanya ini kenapa tulisan dokter nih sulit dibaca. Gitu. Ini bener nih, nggak ada bahan lain nih. Kenapa keriting gitu ya Om? Ini tulisannya kenapa? Tulisannya, iya. Tulisannya ya. Iya, tulisannya. Nggak, ini beneran gara-gara apa sih? Saya juga bingung kalau ditanya. Oke, episode ini nggak jadi tayang. Hah? Gua udah capek. Untuk tayang. Nanti ada pendapat dokter. Oke, daripada kita nggak jelas ya, maksudnya kita nggak tahu dengan pasti kan kenapa kan. Untuk Ya. menjawab pertanyaan ini langsung aja ke ahlinya. Dukun butuh dokter nggak? Udah deh, udah mending kita langsung aja ya. Kita tanya ke dokter yang asli ini. Kenapa tulisan dokter sulit dibaca? Oke, silakan, Dok. Berarti kita revisi pertanyaannya. Kenapa? Tulisan dokter ada yang sulit dibaca? Iya betul, karena tidak semua dokter tulisannya sulit dibaca. Oke. Betul. Silakan, Dok. Kenapa sih tulisan dok tuh kesannya kayak nggak bisa dibaca gitu ya sama orang awam gitu. Jadi sebenarnya kalau dari manualnya tuh nggak ada tuh kayak, pokoknya kalau jadi dokter tulisannya harus nggak bisa dibaca, harus jelek tuh sebenarnya nggak ada gitu ya. Dan sebenarnya banyak juga kok yang bisa dibaca sebenarnya. Jadi pertama benar sih alasannya karena memang buru-buru, karena apalagi dari zaman dulu semuanya itu serba manual gitu. Jadi semua dokter yang tulis dari mulai data pasien gitu kan. Data pasien kan juga nggak cuma nama, tetap harus nama lengkap, terus juga tanggal lahirnya segala macam detailnya supaya nggak ketukar sama pasien lain. Terus yang kedua dari mulai wawancara atau anamnesis pasien, itu juga dokter semua isi dengan lengkap. Itu pun dibagi dari banyak section gitu ya, nggak cuma tentang keluhan, tapi ada keluhan tambahan, ada detail-detail tentang keluarga segala macam, penyakit dulu dan lain-lain. Jadi selain itu ada juga yang harus ditulis tuh ya, itu adalah pemeriksaan dari fisiknya dari pasien, dari mulai kepala sampai kaki, hampir itu kita tulis gitu. Itu untuk satu pasien. Jadi makanya kenapa kesannya tuh nggak bisa dibaca, karena memang benar tadi karena terburu-buru supaya cepat melayani pasien gitu kan, karena kan pasti pasiennya juga numpuk gitu kan, jangan sampai pasien nunggu lama gara-gara dokternya nulisnya lama nih gitu. Itu pertama. Terus kalau memang kalau di semua yang kita tulis tentang pasien itu kan akan masuk ke rekam medik, tapi sebenarnya kalau misalnya untuk kayak ada manualnya kayak ini tuh tulisannya harusnya nulisnya gini, nggak ada sih sebenarnya, kita nggak ada. Jadi emang pure karena buru-buru biar cepet gitu kan, dan emang karena orang apoteker udah biasa baca resep